Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi. Pada hari ini, hari Sabtu, saya akan mengulang pengajian semalam bagi yang ketinggalan, jadi bisa mengikuti ya. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita baru selesai syahadat ilahiyah ya, pengajian kitab Sulamul Munajah. Sebelumnya kita kasih hadiah dulu untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya'lamu yaqinan binasil Qur'ani wa ijma'il ummati ya. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kan kalau secara bahasa saya bersaksi bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah ya. Makna ini adalah a'lamu yaqinan binasil Qur'ani wa ijma'il ummah. Secara yakin saya mengetahui dengan nasnya Al-Quran dan kesepakatan umat ya. Jadi sudah diketahui oleh seluruh makhluk bahwasanya Kanjeng Nabi itu adalah Rasul Allah. Wa ataqidu biqalbi i'tiqadan jaziman, dan saya meyakini di dalam hati saya dengan keyakinan yang mantap. Wa ubayyinu li ghairi bil iqrari, dan saya bisa menjelaskan kepada orang lain akan pengakuan saya, akan ikrar saya, anna sayyidana Muhammadan alladzi min Quraisy ibna Abdillahi, bahwa sesungguhnya baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang merupakan dari suku Quraisy ya, merupakan putranya Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashimi ibni Abdul Manaf. Putranya Abdul Manaf, Sayyid Abdul Muttalib maksudnya, putranya Sayyid Hashim, putranya Sayyid Abdul Manaf ya. Ini kakeknya, ini di atas kakek, ini di atas kakek lagi. Nah, Kanjeng Nabi ini Iku Abdullahi merupakan hambanya Gusti Allah. Bahwa sallallahu alaihi wasallam munqadun lillahi muti'un dalilun khadi'un. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang manut, tunduk patuh kepada Allah. Muti'un, orang yang taat beribadah kepada Allah. Dalilun, yang merasa hina. Kalau orang yang mulia di mata Allah itu merasa hina. Ini konsep tasawufnya di sini nih. Khadi'un, merasa rendah diri. Orang yang rendah diri ya. Rendah hati maksudnya, orang yang rendah hati. DP, anda pasor lah, rendah hati ya. Jadi kalau ini konsep tasawuf berarti ya. Orang yang pintar itu akan merasa bodoh. Orang yang bersih itu akan merasa dirinya kotor. Ya. Orang yang tinggi, yang dimuliakan itu akan merasa dirinya hina. Nah ini Kanjeng Nabi nih. Jadi ngasih pembelajaran tasawuf kepada kita nih. Muti'un dalilun khadi'un ya. Ini kalau dikaji lebih dalam ini ya seperti itu. Wa rasuluhu, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusannya Allah ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Bahwa sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu alladzi la rasula yusawihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu rasul ya, merupakan rasul yang mana tidak ada satu rasul pun yang menyamai beliau. Tidak ada yang menyamai beliau. Baik dari segi apapun ya, tidak ada yang bisa menyamai. Fa innahu rasulun ila jamil khalqi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu utusan bagi semua makhluk.
walaunuhu abiyadun ma'al hamrati. Warna kulit beliau Kanjeng Nabi warnanya putih kemerah-merahan. Ai fahuwa mursalun bil fa'li ila man adraka zamanahu sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir bid dunya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang yang diutus dengan senyata-nyatanya, bil fa'li ini ya, dengan senyata-nyatanya kepada orang yang bertemu pada zaman beliau ketika hidup ya, bertemu dengan beliau ketika hidup sampai ke hari kiamat di dunia ini. Jadi Rasul ketika masa beliau hidup, pokoknya orang yang bertemu dengan beliau itu ya, utusan untuk orang yang bertemu dengan beliau sampai hari kiamat. Wa mursalun bil quwati, dan merupakan Rasul, orang yang diutus dengan kekuatan. Ila man taqaddamahu min wujudil khalqi ila wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul juga secara kekuatan terhadap atau bagi orang yang mendahului beliau. Ya. Mulai dari kapan sih? Mulai dari adanya makhluk, ya, diadakannya makhluk, wujudnya makhluk, sampai kepada wujud beliau. Artinya begini. Tadi kan dari awal Kanjeng Nabi itu merupakan Rasul ya. Semenjak beliau bahasanya diutus ya sampai hari kiamat. Dan juga beliau juga Rasul dari semenjak diciptakan pertama makhluk, berarti dari semenjak Nabi Adam berarti ya. Pokoknya awal makhluk lah sampai adanya beliau. Jadi bahasanya simpelnya mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, rasulnya kanjeng Nabi gitu bahasanya tuh. Rasul utamanya tuh bahasanya. Pokoknya mursalan pihak. Ya. Kanjeng Nabi merupakan orang yang diutus di dunia. Wa mursalun bil fa'li fil akhirati, dan kanjeng Nabi merupakan rasul senyata-nyatanya nanti di akhirat. Rasul di dunia, di akhirat juga. Yauma yakunul kullu tahta liwaihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti di hari kiamat atau bukan hari kiamat ya, di akhirat maksudnya, semua makhluk berada di bawah benderanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin. Kanjeng Nabi adalah pemungkas para nabi atau penutup para nabi dan para rasul. Kama asyarat ilahi al-mimu min Muhammadin allati makharajuha khatamul makhariji. Sebagaimana yang disyaratkan huruf mim dari kata Muhammad, yang mana huruf mim ini adalah pungkasan, atau bahasanya yang paling punjung, paling pokok lah dari semua makhraj, dari semua huruf-huruf yang keluar. Kan kalau secara huruf hijaiyah mah kan yang paling terakhir itu huruf iya gitu ya. Jadi sebenarnya huruf mim. Dari alif sampai Dari alif sampai iya. Bahasanya pimpinan dari huruf itu adalah huruf mim, itu bahasanya. Jadi huruf halak tenggorokan sampai keluar tuh ya mim semuanya. Kan ada yang di tenggorokan saja ya nggak, kayak ha itu kan. Ada yang cuman di ini saja di mulut saja ba tuh ya. Kalau mim dari salah satu guru saya bilang keluar semua, baik dari tenggorokan baik ini ya, semua keluar semua. Ya, saya juga bingung nih cara jelasinnya. Pokoknya mah huruf mim adalah bahasanya pimpinannya lah pokoknya dari semua huruf hijaiyah yang lain. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Kanjeng Nabi merupakan orang yang jujur, benar pada semua yang beliau kabarkan. Apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau nyatakan di hadis-hadisnya itu benar semua, tidak ada yang palsu, tidak ada yang dusta bahasanya. Walau fil mubahati, walaupun yang diucapkan oleh beliau itu adalah perkara yang mubah. Kakaulihi akal tuh, seperti ucapan beliau akal tuh, saya sudah makan. Nggak mungkin bohong.
Enggak seperti kita. Udah makan belum? Sudah, padahal belum gitu ya. Wa qaddim fulanun fil waqtil fulani. Dan telah terdahulu si fulan di waktu si fulan. Si fulan ini mah sudah mendahului nih. Gampangnya beginilah kalau bahasa sekarang mah ya. Sekarang kan zamannya WA ya, HP. Kalau gampangnya beginilah. Misalnya ada di zaman kajian Nabi, misalnya ini mah, atau cuma sekarang aja lah. Misalnya ada teman saya yang baru tiba di bandara. Tad, saya baru nyampe di bandara nih. Terus saya bilang ke teman-teman, oh si ini udah nyampe di bandara, tuh, ya. Nah meskipun dulu kajian Nabi bahasanya nggak ada HP, nggak ada ini ya, kajian Nabi cerita, oh si itu mah sedang di sana sekarang, oh si ini mah gini-gini, itu betul adanya kajian Nabi gitu ya. Betul adanya yang diucapkan oleh kanjeng Nabi sesuai waktu orang yang dikerjakan seperti itu. Jadi tidak mungkin berbohong. Fayastahilu al-kidbu fi dzalika. Maka mustahil kajian Nabi berbohong di hal-hal yang disebutkan tadi di perkara mubah ini nih. Kenapa sih nggak mungkin berbohong? Liwujubil ismati lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena wajibnya sifat ismah atau maksum terjaga dari dosa ya. Jadi kanjeng Nabi itu terjaga dari dosa. Jadi nggak mungkin bohong ya, karena Nabi itu kan bersifat maksum, terjaga dari dosa. Jadi nggak mungkin berbohong, nggak mungkin berbuat salah gitu bahasanya. Fayajibu i'tiqadu ma akhbara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk meyakini semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa saja yang dikabarkan, pokoknya hadis-hadis beliau ya, itu wajib kita yakini. Seperti apa sih? Asyratif syaati, seperti tanda-tandanya kiamat. Wa su'alil qabri, dan seperti apa tuh pertanyaan di alam kubur. Wa na'imihi, dan nikmat-nikmat kubur. Wa adabihi, dan siksa kubur. Wal hasri lil hisabi, seperti nanti akan digiring kita semua ya, digiring untuk dihisab di padang mahsyar. Wal wazni lil amali, nanti kita juga akan di hari kiamat di hari akhirat akan ditimbang amal-amal kita ya. Wal haudi, di telaga ya, kita juga nanti akan bagi yang bisa ini ya, nanti akan dicelupkan mandi di telaga ya, telaga beliau. Wa syafaati, dan ada yang mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau nanti di hari akhirat. Wal jannati wan nari wasawabi, surga neraka, pahala, wal iqab, dan siksa. Ini semua yang dikabarkan beliau itu kita harus yakini ya, seperti itu. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiqu sallallahu alaihi wasallam bil qalbi fi kulli ma ulima maji'uhu sallallahu alaihi wasallam bihi. Wajib kepada semua makhluk untuk membenarkan beliau di dalam hati ya. Pokoknya kita harus meyakini dalam hati, membenarkan apa-apa fi kulli ma ulima maji'uhu, apa-apa yang diketahui itu datangnya dari beliau. Semua yang datang dari beliau yang kita ketahui, kita wajib untuk membenarkannya ya. Min adilatid dini bidarurah. Apa sih yang datang dari beliau? Ya tentunya dari petunjuk agama atau dari dalil agama secara pasti. Gambarannya seperti apa? Bi an ishtaroka fi ma'rifatihi al-khas wal amu. Yang mana persekutuan atau kita bersekutu ya antara orang yang awam, orang yang khawas, yang seperti ulama lah, para ulama, para aulia nih, para orang alim inilah dengan masyarakat awam bersekutu di dalam mengetahui dari agama ini, tasdikon jajimat mutlakon ya, dengan benar, secara benar, mantap, dan secara mutlak ya. Itu. Oke, maaf ya, ada telepon tadi. Jadi artinya untuk mengetahui dalil ini ya harus ada keterkaitan, persekutuan ya.
antara para ulama dan siapa namanya ini, orang awam. Ya. Artinya kan yang mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi tidak hanya para ulama, tapi juga masyarakat, seperti itu ya. Harus secara mutlak, mantap ya. Ai sawaun kana lahu dalilun amla tafsilan fi tafsili. Sama saja ya. Untuk mengetahui dalil ini, adapun ada atau tahu dalilnya atau enggak, itu harus kita wajib mengetahuinya secara terperinci di dalam kitab yang terperinci atau di dalam kajian yang terperinci. Jadi ada batasan-batasannya. Kita wajib mengetahui adilatiddin secara terperinci, ada batasan-batasannya ya, di dalam kajian yang terperinci atau kitab yang terperinci. Kal kutubil arbaati, seperti kitab-kitab yang 4, At-Taurati wal Injili, apalagi wa Zaburi wal Furqani, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Ini wajib kita tahu ya. Wa kal anbiya'il madkurina fil Qur'ani, dan seperti para nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa hum khamsatun wa ishruna, mereka adalah 25. Nah, ini nih ya. Ini juga wajib kita ketahui ya, secara terperinci. Tidak boleh ada yang tidak ingat. Kalau lupa ya berarti ya dosa, kan wajib. Kalau wajib berarti dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Ya, berarti kita harus hafal nih 25. Wa kal malaikatil arba'ati Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila. Dan seperti para malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ini juga wajib. Kan ini kalau di kitab ini 4 ya. Kalau kitab yang lain yang wajib ada 10 ya. Dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, itu wajib. Itu harus diketahui secara terperinci. Wa ijmalan, dan kita wajib ya meyakini dengan secara ijmal, global, fil ijmal yang dalam kitab kang secara global, ijmal maksudnya secara keseluruhan, kabaqiyatil kutubi, seperti sisanya kitab, sisa beberapa kitab. Kan semuanya itu kalau di kitab Qatrul Ghawas kalau nggak salah ya, itu kan Allah menurunkan kitab ada 104 kitab. Yang 4 itu tadi yang disebutkan Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat ya. Yang 100 lagi itu tidak wajib kita ketahui secara terperinci. Artinya kita hanya pengetahuan saja bahwa semuanya itu ada 104 kitab. Yang wajib diketahui ada 4. Kalau ini mas sama seperti pertanyaan anak-anak lah. Ada berapa malaikat? Kadang sering terkecoh kan. Ada berapa malaikat? Ya jawabannya ada banyak gitu. Kalau ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada 10 kan gitu kan. Ada berapa para nabi? 124.000. Ada berapa para nabi yang wajib diketahui? 25 gitu kan. Ada berapa para rasul? 313. Ada berapa rasul yang wajib diketahui? 25. Nah, contohnya seperti itulah. Nah, ini adalah yang secara global, seperti sisa kitab ya, berarti 100, yang 100 lagi ya kita cukup mengetahui saja ya. Wal anbiya'i wal malaikati, dan para nabi dan para malaikat. Wa mutaba'atuhu ay al-iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga wajib untuk manut ya, ikut kepada kanjeng Nabi, manut kepada kanjeng Nabi fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi, di dalam ucapan-ucapannya kanjeng Nabi, perbuatan-perbuatannya kanjeng Nabi, takrir atau ketetapan-ketetapannya kanjeng Nabi. Kita harus mencontoh beliau, manut ya, apa yang diucapkan beliau kita harus contoh, yang dikerjakan beliau, yang ditetapkan oleh beliau. Malam takun al-af'alu jibiliyatan, selagi perbuatan-perbuatan beliau tersebut tidak yang berbangsa watak. Kal qiyami wal qu'udi wal masyi, seperti berdirinya beliau, duduknya beliau, berjalannya beliau. Artinya jangan sama-sama banget lah, nggak terlalu. Kalau yang sifatnya jibiliyah ya, watak itu nggak wajib kita ikuti gitu loh ya.
nggak wajib malam takun selagi pekerjaan tersebut bukan yang bersifat watak. Misalnya duduk beliau tegak atau miring ke kiri atau agak condong ke kanan atau agak condong ke belakang atau ke depan, itu nggak wajib kita ini, karena kalau untuk sama persis ya berat ya. Seperti berdirinya beliau mungkin agak tegak atau gimana kan kurang tahu ya. Saya nggak terlalu sama banget lah. Kalau masih seperti berjalan beliau ya, jalannya beliau seperti gimana. Hanya saja saya pernah dapat satu riwayat dari guru saya. Beliau itu lebih banyak jalan cepat dengan sedikit menunduk gitu. Dibandingkan dengan jalan berwibawa, kan ada orang kan tipe orang kan jalan beda-beda ya, ada yang berwibawa, santai, ada yang cepat. Beliau itu banyak sekali jalannya tuh. Riwayat apa tuh? Banyak jalannya tuh cepat. Kenapa sih cepat? Ya bahasanya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Bahasanya ingin cepat-cepat mungkin ngaji sodako, ingin cepat-cepat ini ya. Tapi bukan dalam kategori tergesa-gesa, bukan ya. Bukan ini, bukan. Artinya kan, mohon maaf, jauh dari kata sombong. Kan kalau identik orang yang ini makan jalannya ini kepala apa tuh ke atas gitu ya, itu kan identik kalau orang yang nggak paham kan, wah itu orang itu sombong nih, padahal kan jalan-jalan berwibawa itu kan, orang itu sombong, ini sombong gak mau ini amat kan, identik kan begitu ya, identik penilaiannya tuh lebih ke arah sombong gitulah. Nah, kalau beliau itu Kanjeng Nabi ya, menurut satu riwayat lah dari guru saya, itu lebih banyak jalannya itu jalan cepat gitu. Kalau saya praktekkan susah di sini ya. Fa inna nu'maru bil iktidai bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ini diperintah, ya kita semua diperintah untuk manut kepada Kanjeng Nabi. Fiha di dalam perbuatan-perbuatan beliau ya. Kita tuh harus sama. Perbuatan-perbuatan kita mencontoh Kanjeng Nabi. Ya. Tapi bukan yang sifatnya jibiliyah ya, watak. Wa malam takun khususiatan, dan juga perbuatan beliau juga bukan termasuk yang khusus. Ini yang khusus tidak boleh. Fala tattabi'uhu fi ma sabata ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua tidak boleh untuk mengikuti. Ini enggak, ini nun apa ta ini? Kamu tak mungkin ya. Kamu jangan mengikuti tingkahnya Kanjeng Nabi pada apa-apa yang sudah ditetapkan kekhususan beliau. Kita nggak boleh nih, nggak boleh mengikuti apa yang dikhususkan kepada Kanjeng Nabi. Bihi ya, terhadap Kanjeng Nabi. Kaibahatil jam'i baina aktsara min arba'i haraira, seperti Kanjeng Nabi diperbolehkan untuk wayu apa sih? Istrinya lebih dari 4 ya. Menikah lebih dari 4 istri lah gitu. Kita jangan dituruti ya. Wa ibahatil muksi fil masjidi junuban, dan diperbolehkannya beliau berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Ini kita nggak boleh ngikutin, ini nggak boleh ya. Wa ibahat istiqbal kiblati wastidbariha hala qadail hajati, dan diperbolehkannya beliau menghadap kiblat, membelakangi kiblat ketika mohon maaf menekani hajat, atau bahasa kita mah pengen pipis, pengen BAB ya, bahasanya tuh. Beliau mah boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat boleh. Tapi kalau kita nggak boleh, nah, ini adalah tingkah-tingkah beliau yang dikhususkan, yang tidak boleh kita ikuti. Mana sih tadi itu ini ya. Qala Allahu Ta'ala, ini apa yang sudah difirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini enggak tahu nih surat apa ya. Artinya qul, katakanlah hai engkau Muhammad, ya Yohanes, hai eling-eling manusia ya. Inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku merupakan utusan Allah
bagi kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang mana Tuhan kita semua Allah menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Yuhyi yumit, Allah menghidupkan dan Allah juga mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul Allah, an-nabiyul ummi, di mana Rasulullah ini seorang nabi yang ummi, yang tidak menulis, tidak membaca ya. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Sebenarnya arti ummi ini, kalau ada salah seorang kiai bilang, bukan berarti Kanjeng Nabi itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi tidak butuh bacaan, tidak butuh tulisan. Ada salah satu ulama yang menafsirkan begitu. Kan kalau kebanyakan kan begini ya, Kanjeng Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kenapa sih? Kesana arahnya supaya memperkuat bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan beliau gitu kan? Ya. Ya iyalah, kalau misalnya Kanjeng Nabi bisa nulis, bisa baca, nanti dikhawatirkan Al-Quran oleh orang-orang kafir ya, disangka Al-Quran mah itu ciptaan si Muhammad kan gitu bahasanya, itu mah tulisan beliau saja. Nah, makanya Kanjeng Nabi bahasanya ditakdirkan beginilah al-ummi ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi kalau oleh salah satu ulama, saya paham mengapa salah seorang kiai ini bilang tidak butuh bacaan, tidak butuh tulisan ya. Jadi mungkin lebih kepada membela Kanjeng Nabi. Kan kalau bahasa tidak bisa baca, tidak bisa nulis kan, kalau kita artikan ke manusia biasa kan bahasanya terkesan bodoh gitulah ya. Nah, terkesan nggak bisa lah gitu bahasanya tuh. Jadi beliau lebih mengartikan tidak butuh bacaan, tidak butuh tulisan, karena Al-Quran itu sudah beliau hafal, sudah bisa ucapkan udah. Jadi bahasanya kalau Allah izinkan bisa nulis, bisa itu aja Nabi, sebenarnya bisa. Cuman kan di konsepnya tuh yang nggak bisa ya. Supaya apa tadi? Biar orang kafir tidak menduga bahwasanya Al-Quran itu adalah rekayasa beliau gitu. Ya. Alladzi yu'minu billah, yang mana Kanjeng Nabi beriman kepada Allah wa kalimati, dan kalam-kalam Allah. Wattabi'uhu, dan kalian semua ikutilah Kanjeng Nabi, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan petunjuk. Termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Di sini artinya di bawah ya. Enggak apa-apa, diulang lagi lah. Iktadu bihi fima ya'murukum bih. Tegasnya maksud dari ayat ini adalah manutlah kalian semua kepada Kanjeng Nabi atas apa-apa yang beliau perintahkan. Ya. Wa yanhakum anhu, dan atas apa-apa yang beliau larang. Perkara apapun yang beliau larang, pokoknya harus kita ikuti. Likai itu sibuk, supaya kita semua atau kalian semua memperoleh al-haq wa shawab, perkara yang hak dan perkara yang benar. Fi mutaba'atikum iyahu, di dalam manutnya kalian semua kepada Kanjeng Nabi. Wal ummiyu huwa alladzi la yaktubuni, yang arti ummi di sini adalah orang yang tidak bisa menulis ya, tadi ya sudah dijelaskan di atas. Wa kalimatullahi, dan arti kalimatullah ini nih yang kalimati ya, kalimati artinya adalah ya Al-Qur'anu, itu artinya adalah Quran. Kalam-kalam Allah maksudnya adalah Al-Qur'an, au jami'u kutubi, atau semua kitab-kitabnya Allah. Wa yahrumu alaihim takdibu, sallallahu alaihi wasallam haram mendustakan Kanjeng Nabi. Bagi kita semua haram mendustakan beliau. Mendustakan apa sih? Bi akhbarihi, mendustakan hadis-hadis beliau. Wa mukhalafatuhu, dan haram juga kita menentang, nulayani, menentang Kanjeng Nabi fi amrihi wa nahyihi, di dalam perintah-perintahnya dan juga di dalam larangan-larangannya. Faman kadzdzabahu fi akhbarihi fa huwa dzalimun li nafsihi. Barang siapa yang mendustakan Kanjeng Nabi di dalam hadis-hadisnya beliau ya. Kita mendustakan ya, itu mah bahasanya nih, kalau misalnya ada hadis Nabi, itu salah itu. Kanjeng Nabi itu ngomongnya salah begitu. Nah, kita mendustakan nih. Misalnya contoh itu mah. Ya. Ya, itu adalah orang yang zalim. Zalim li nafsihi.
dia sudah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Kafirun tur, udah berdolim, kafirun tur orang kafir. Artinya ghairu mu'minin, bukan termasuk orang yang beriman. Nah, orang yang begini, wahwa adullahi ta'ala, ini merupakan musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menentang, orang yang bukan menentang ya, ini orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi merupakan orang yang dolim, orang yang kafir, sama saja, atau artinya berarti orang apa namanya itu, musuhnya Gusti Allah. Jadi orang yang mendustakan Nabi adalah musuhnya Gusti Allah. Ya, ini beda lagi nih. Amal mu'minu alladzi la yad'u at-tauhida fala yakunu aduwallah. Adapun orang yang mukmin ya, yang tidak meninggalkan ketauhidan, yang tidak meninggalkan mengesahkan Allah, bahasanya orang mukmin yang masih beriman pada Allah, gitulah bahasanya. Fala yakunu aduwallah, maka dia tidak dikatakan musuhnya Allah, bukan musuhnya Allah. Wa in raqiba jami'a dunubi, meskipun orang mukmin tersebut dosanya banyak, gitu bahasanya. Dosanya banyak sekali, dipenuhi oleh buat dosa gitu. Wa amal kidbu alaihi wasallam, adapun mendustakan Kanjeng Nabi bahwa haramun, itu hukumnya haram ya, dosa. Laisa bimukafirin, tapi bukan termasuk orang yang kafir. Misalnya ada yang mendustakan Kanjeng Nabi nih, itu kan haram ya, berdosa, tapi tidak disebut, dikategorikan sebagai orang yang kafir, itu bahasanya. Awas beda, ada yang mendustakan, ada yang bohong. Ini beda ya, beda. Bukan orang yang kafir ya, laisa bimukafirin, bukan termasuk orang yang kafir. Waman apa nih? Waman khalafahu ya, barang siapa yang menentang Kanjeng Nabi SAW fi amrihi wa nahyihi, di dalam perintah-perintahnya dan larang-larangannya, bahwa asin, maka orang tersebut adalah orang yang durhaka. Ai ghairu muti'in lillahi wa rasulih, artinya orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Khasirun, tur orang yang rugi. Aidolun halikun, maksudnya adalah orang yang tersesat, orang yang rusak. Wafaqona ay qaddarnallahu likamali mutaba'atihi, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, maksudnya Allah menakdirkan kita supaya kita bisa sempurna mengikuti atau manut kepada Kanjeng Nabi bidohiri wal batini, secara dohir, secara batin. Dohir batin lah kita bisa anut kepada Kanjeng Nabi, mudah-mudahan ya Allah menakdirkan kita, amin. Razaqna kamalat tamasuki ayil i'tisami bisunnati ay bitoriqati, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita akan kesempurnaan berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, atau jalan-jalannya, jalan syariatnya Kanjeng Nabi. Wa ja'alna mimman yuhyi ayyudhiru ahkama syariati, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang yang menghidupkan, mensiarkan hukum-hukumnya, hukum-hukum syariatnya Kanjeng Nabi. Wa yujadu fi nushatin ziyadatun ba'da dzalika, dan ditemukan di satu naskah tambahan setelah doa ini nih, setelah dari wafaqona sampai ahkam syariatihi, ada lagi tambahan doanya. Wa hiya wa ballagona fid dunya ziyaratahu. Doa itu adalah ini nih, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di dunia sampai bisa ziarah ke Kanjeng Nabi, bisa ziarah ke kuburan Kanjeng Nabi. Wa fil akhirati syafaatahu, dan nanti di akhirat juga kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semua agar nanti di akhirat bisa mendapatkan pertolongan Kanjeng Nabi, syafaat Kanjeng Nabi. Wa tawaffana ala millati, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita mati dalam keadaan berpegang teguh kepada agamanya Kanjeng Nabi. Al-millatu wa syari'atu ad-dinu bima'na wahidin. Kata milah, syariat, din, ini kan milat, syariat, din, ini maknanya satu, ya agama ini. Milah agama, syariat agama, din itu agama. Bahasanya begitu.
Wa syarana fi jumratihi, dan mudah-mudahan Allah menggiring kita semua ya, termasuk ke dalam golongannya Kanjeng Nabi. Jama'ana ma'a jama'atihi. Allah mengumpulkan kita beserta golongannya Kanjeng Nabi, jemaahnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya kita, wa walidaina wa auladana wa akhwanana atau wa ikhwanana wa ahbabana. Mudah-mudahan Allah menggiring juga kepada jemaahnya Kanjeng Nabi. Menggiring siapa sih? Kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita. Jadi kita doakan semua, amin ya. Wa yujadu fi nuskhatin ba'da dzalika ziyadatun. Dan ditemukan dalam satu naskah setelah doa ini nih sampai wahbabana ada lagi wawalidihim ya. Wawalidihim. Dan juga kedua orang tua mereka. Siapa sih? Ya ini nih, ahbabana ikhwanana ya. Orang tua mereka mudah-mudahan juga termasuk digiring ya ke dalam jemaahnya Kanjeng Nabi. Wa jami'al muslimina, tuh semua orang-orang muslim juga, al ahya'i wal amwati, baik yang hidup maupun yang mati, mudah-mudahan termasuk golongan termasuk ke dalam jemaahnya Kanjeng Nabi nanti digiring. Amin. Ma'nahu Allahumma istajib. Makna amin ini adalah ya Allah mudah-mudahan Engkau mengijabah. Ya Allah ijabah doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Tadi banyak kata-kata yang ini ya. Mohon maaf sekali. Ini hanya sifatnya untuk yang ketinggalan saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan WA langsung lah. Di kolom komentar juga boleh lah. Kalau komentar boleh. Misalnya A atau Pak Ustadz atau A atau Kang atau apalah, mangga saya terima dipanggil apapun. Ini bacanya ada yang salah, saya terima, nggak apa-apa. Masih belajar, mohon maaf. Jadi kalau ada yang salah, mohon untuk dikoreksi ya. Kita sama-sama belajar. Apabila channel ini bermanfaat, silakan di subscribe, like dan komen ya gitu. Tapi kalau seumpama nggak butuh lah ya nggak apa-apa, nggak maksa gitu ya. Kita bareng-bareng saja belajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.